Selamat sore rekan-rekan Rekan Boy yang dirahmati Allah SWT. Hari ini atau tepatnya sore ini kita akan melakukan perjalanan di sekitaran Pantai Citra, Kecamatan Pantai Lunci. Nah, ini di belakang kita ada tim Rekan Boy. Dibesarin bisa itu Mas Ferry? Ya, sementara kita melakukan persiapan, kita akan menuju lokasi di RT 5. Ya, inilah tim Rekan Boy. Ya, ini simbol Rekan Boy mengungkap misteri. Silakan searching di YouTube Anda, Rekan Boy mengungkap misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Rekan Boy channel YouTube. Malam ini kita berjumpa lagi dalam perjalanan kita ke arah Pantai Lunci, di mana menurut beberapa laporan dari warga sekitar Pantai Lunci, khususnya di cabang Sungai Barat, di situ ada sebuah air terjun, ya, sebuah air terjun ya, tepatnya itu di Sungai Kapat, ya, di mana di daerah situ saat ini sudah mau diadakan sebagai tempat salah satu wisata, ya. Namun beberapa kejadian sering ada yang mengalami kesurupan, ada yang menampakkan sosok-sosok astral pada orang-orang yang ada di daerah tersebut, sehingga kita mendapat laporan tersebut, kita menuju ke lokasi, ya. Nah, sekarang ini kita berada di rumah Bapak Amran, ya. Bapak Amran ini sebagai salah satu tokoh yang dituakan tentang lokasi air terjun tersebut atau Sungai Kapat itu. Nah, sekarang beliau ada di samping saya. Assalamualaikum Pak Amran. Ya. Ya, Pak Amran, kita ini dari Sukamara Pak, oke? Ya. Kita mau nanya tentang air terjun itu Pak. Air Ya. terjun yang Sungai Kapat. Ya. Oke. Di sana itu tempatnya itu di daerah mana ya Pak? Lokasi. Itu lokasi Sungai Kapat namanya itu. Oke. Berapa kilo dari Pak? Berapa? Dari tempat sini? Bisa diceritakan lokasinya Mas, mungkin bisa membantu, tepatnya di daerah mana? Tempatnya itu sekitar perbatasan Sungai Pinang. Sungai Pinang. Oh, oke. Jadi Sungai Pinang. oke. Kemudian di sana itu kok ada yang pernah kesurupan ya Pak, ya, di daerah air terjun situ. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Mungkin dari pengalaman pian di sana, apakah memang betul ada sosok-sosok yang merasuki dari para pendatang atau wisatawan di situ? Dulunya itu Pak, dulu asal usul Sungai Kapat tuh kan ada angker. Nah, ada angka. Iya. Itu rajin ada orang apa? Yang jaga itu orang betina di situ. Oh, di air terjunnya itu Pak, ya? Iya. Sosok betina, ya, sosok perempuan. Iya, perempuan. Berwujud apa Pak perempuannya itu Pak? Wujud model kita. Manusia. Manusia. Itu mengganggu atau gimana Pak? Hah? Mengganggu enggak? Enggak mah. Enggak mengganggu. Cuma rajin tahu tuh jumpa tuh. Oh, menampakkan gitu ya. Kadang ada model ular kan di atas tuh, aduh. Oh, ada sosok ular juga. Jatuh enggak ada, bener-bener. Sosok perempuan, sosok ular, apalagi Pak yang di sana Pak? Yang Nggak sering. ada apa-apa gitu. Kalau yang kesurupan itu kesurupan waktu dia apa Pak? Yang ada orang kesurupan katanya di sana kan? Kesurupannya itu saat dia bermain atau saat dia makan? Dia berbuat kotor gitu nah. Oh. Tempat itu kan enggak mau dikotori. Enggak mau dikotori uang. Iya. Uang mandi telanjang pun diberinya halaman, enggak boleh ha. Oh, mandi telanjang harus pakai ya. Iya, Baju harus gitu yang pakai menutupi pakaian. gitu ya.
Oke, sekilas dari ini Pak ya, rekan-rekan Boy, dari sekilas info dari Pak Amran ya, salah satu yang dituakan di daerah air terjun tersebut ya. Menurut beliau keterangannya beberapa sosok-sosok sering menampakkan ya. Tadi ada sosok wanita, kemudian Kadang ada bunyi suara macam tuh, tapi orang enggak ada. oke. Jadi sosok wanita yang pertama tadi, kemudian yang kedua sosok ular ya. Kemudian ada sering terdengar bunyi-bunyi dan beberapa kali ada orang yang kesurupan di daerah tersebut. Nah, mungkin di sebelah saya ini ada salah satu binmas dari kepolisian Polsek ya Pak ya. Bisa diceritakan Pak mungkin dari beberapa pengalaman yang ada di daerah tersebut. Setahu saya, Pak lah, namanya saya nih Babin Kaptipmas Desa Sungai Cabang Barat. Setahu saya yang dinamakan Sungai Kapat itu dari ujung sampai ujung warga mengatakan kalau itu udah dikeramatkan dan menurut keterangan masyarakat. Nggih. Ya berhubung ada beliau-beliau nih untuk mengungkap kebenarannya seperti apa. Nggih, sebelumnya makasih banyak untuk beliau-beliau udah datang untuk hari ini, malam ini. Terima kasih Mas Polisi dari Polsek Pantai Lunci ya, dari Babin di sini. Oke, teman-teman sekalian, rekan Boy YouTube channel, demikian keterangan dan kita akan menuju ke lokasi ya. Sementara ini jam menunjukkan pukul 6 lewat ya. Kita akan menuju lokasi di daerah air terjun atau Sungai Kapat ya. Info-info tadi yang disampaikan oleh Pak Amran, saya sampaikan terima kasih Pak ya. Juga kepada Pak Babin dari Polsek Pantai Lunci. Oke, kita cut dulu, kita akan menuju ke lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, rekan Boy yang dirahmati Allah, kita sekarang menuju lokasi dari air terjun Sungai Kapat ini. Ini jalannya agak licin ya. Iya, Pak licin agak curang, Pak. Ya. Ya. Memang jalannya agak terjal ini, turunannya harus hati-hati ya. Kita lihat titian yang betul-betul bisa untuk pinjakan. Karena habis hujan jadi daerah ini agak licin. Oke, kita sudah ada di lokasi. Jadi lokasi ini air terjunnya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Khaib, ya Khaib. Nah, inilah lokasi air terjun yang cukup bagus, saudara-saudara. Jadi di belakang kami ini ada air terjun dengan pemandangan yang cukup alami, ya. Hawa di sini memang segar. Ini ya. Meskipun curahnya tidak terlalu besar, tapi dari suara gemercik airnya ini bisa memberikan rasa tenang, rasa dingin. Ya. Ini kedalamannya berapa ini Pak ya? Yang di sini surut aja Pak. Oh di dalam situ surut ya? Ya, yang satunya yang dalam. Hmm. Yang di sini surut, tapi yang satunya dalam. Ada berapa air terjun di situ Pak? Di situ ada arusnya juga. Di situ ada lubang serta ada goanya. Oh gitu ya? Ada goanya. Oh ada gua di sini ya. Ya. Itu menurun kah di sana? Apa datar Agak semakin? di bawah nih juga, tapi agak susah jalannya Pak, banyak duri. Oh gitu, banyak duri. Ya. Ya kita melakukan mediasi di sini saja ya. Nah, saya kira ini cukup datar tempatnya. Bismillah. Ada tunggul ini.
Inilah gambaran dari air terjun Sungai Kapat di daerah Pantai Luci, Sukamara. Oke, sekarang tim kita melakukan mediasi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ya. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak Datuk lah mengganggu. Ini niatan kami sebenarnya nggak ada mengganggu, cuma ingin tahu kok di sini apa masyarakat terlalu banyak mengomongkan, ada yang kemarin apa beberapa hari yang lalu ada yang kesurupan apa kemana itu. Apakah itu masalahnya penyebabnya apa tuh Kak Datuk? Tempat ini memang tapi dibalik itu sangat luar biasa. Oh, iya. Ya, banyak itu. Datuk udah lama Kak di sini ya menjaga ini? Ya, Berapa tahun kira-kira Tok? terjadinya Maaf Datuk. Datuk sudah lama kan di sini Datuk ya? Ya. Ini kalau tempat ini nanti Datuk misalnya dijadikan tempat wisata untuk manusia. Bagaimana Datuk? Nanti mungkin banyak orang yang berkunjung ke sini. Apakah Datuk ada pesan-pesan misalnya tempat ini nanti dijadikan wisata gitu Datuk? putri saya yang besar. Putrinya Datuk. Putrinya Datuk ada di sini juga ya? Ya, Menjaga sini. Eh, putri raja. Putri. Ini mau nanya lagi Datuk ya. Apakah betul ada isu-isu daerah sini ini masih ada hubungannya dengan Padang 12 di Kalbar Datuk? Iya. Hubungannya apa Datuk dengan Padang 12 Datuk? Karena di sini tempat bahan bakar minyak beliau dari kapal-kapal keluar Jawa. Oh begitu ya Datuk ya. Ya, Jadi di sini sumber minyak atau hasil buminya banyak Datuk ya. ya, Terus kalau mengangkut ke sana pakai kapal atau pakai kendaraan Datuk? pakai tongkang Pakai tongkang. Iya. bagi beliau yang belanja. Kalau wilayah kerajaannya apakah masih ada hubungannya Datuk? Kekuasaan dari Padang 12 itu dengan daerah sini? Yang berbau tidak di Padang 12. Ya. Laut Selatan itu pun masih ada di Padang kaitan. Iya. Kemudian Datuk mau nanya Datuk, apakah pernah dari manusia itu yang ikut dalam dunianya Datuk di sini? Ada ya. Konon ada cerita Datuk ya, berpuluh-puluh tahun yang lalu ini ada dari manusia yang hilang Datuk. Dia tidak hilang. Dia tidak hilang ya. Oke. Terus kalau di sana dijadikan apa Datuk? Yang dari bangsa kami manusia itu? Bagus. Ya. Bagus saja. Itu Bagus saja. penasehat kami. Oh, penasehat. Ya.
Konon katanya yang bangsa kami manusia itu sudah punya keluarga di sana begitu Datuk ya? Ya. Sudah punya anak juga ya? Eh, jadi dari bangsa Datuk di sini sebenarnya tidak mengganggu Datuk ya? Ya. Ya. Cuman mungkin berinteraksi dengan bangsa manusia mungkin bisa diketahui oleh warga sini Datuk ya. Mungkin nanti Datuk ada orang setempat sini yang mau bincang-bincang dengan Datuk ya. Mungkin dari warga sini. Ya. Assalamualaikum. Ini Ulun, anak Pak Amran. Dengar cerita Bapak, dulu sempat ada dari keluarga tuh yang hilang lari ke sini. Apa benar itu masih ada? Ya. Masih. Berarti beliau tuh masih ada di sini lah. Ya, ada. Nama itu Ageng Dolen. Penyebabnya itu karena di situ. Nanti karena dia udah tahu seluk-beluk di sini, makanya di situ kami ambil. Ya supaya tidak terlalu diketahui masyarakat banyak gitu lah. Berarti beliau sampai saat ini masih ada. Dulu pernah, Namanya Ageng Dolen. dulu pernah ada manusia yang kesasar maupun apa, tapi diselamatkan oleh beliau. Dia berupa seorang tua kakek, tapi itu malam bawa tongkat. Dia itu Ada pesan-pesan untuk masyarakat sekitar sini tuh. Ya, Datuk, mungkin ada pesan untuk masyarakat sini supaya tempat ini bisa terjaga dengan baik dan yang nantinya akan mau dijadikan tempat wisata Datuk. Ya. bisa, tapi dibersihkan, dijaga yang benar-benar, jangan sampai dikotori. Anggaplah seperti dibuat istana, taman maupun apa. Ya, taman yang bagus Datuk ya. Bersih dan terjaga Datuk ya. Kalau sampai ada yang berbuat kotor, saya tidak mau. Ya. Jadi teman-teman Rekan Boy, kita rencana memang dari pemerintah ingin jadikan tempat ini untuk tujuan wisata. Nah, pesan beliau ya, Tapi tempat ini jangan dihabiskan semua ya, pohon-pohon ini. ya, Datuk. Jadi tetap dijaga kelestarian pohon-pohon, kemudian dijaga kebersihan dan jangan sampai dijadikan tempat-tempat berbuat yang kotor, berbuat Tapi maksiat. jangan asal dibersihkan, ibadah patah dua kata. Permisi ya. Ya. Nah kalau emang udah selesai ataupun atau apa di situ, dibuatlah puji syukur. Ya. Rasa syukur. Tapi saya tumpeng kuning jangan sampai. Tumpeng kuning. Kalau emang mau dibuat, karena bumi saling pernah berjalan. Ya. Ya, makasih Datuk. Mbak Roso, apakah kita bisa mengganti dengan putrinya ini?
masukkan putri ya. Bisa Datuk ya? Datuk permisi dulu. Bisa hadir putrinya Datuk untuk kita tanya-tanya beberapa informasi yang berguna untuk manusia sekitar sini ya. Ya Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sementara mediasi kita dibantu untuk masukkan sosok seorang putri yang menurut Datuk tadi adalah penguasa tempat ini ya, dan beliau yang bertugas untuk menjaga tempat ini. Assalamualaikum Putri. Selamat malam. Apakah betul Putri ini putrinya Datuk yang tadi masuk ya? Oh bukan, lain. Oh. Kalau Putri ini namanya siapa ini kalau boleh tahu Putri? Nanti akan tahu sendiri. Kalau boleh tahu sosoknya. Oh iya. Gen, makasih. Ini saya manggilnya apa ini, Putri aja kah? Iya. Gini Pak Putri ya. Tempat ini kan nanti rencananya kita mau jadikan tempat wisata, tujuan wisata untuk manusia, okay? Nah, apakah nantinya tempat ini kita tata dengan lebih bagus tanpa mengotori, tanpa menebang pohon-pohon yang bermanfaat gitu. Bagaimana menurut Putri? Apakah kalian yakin dibuat pariwisata ini tidak dikotori? Ya. Apakah kalian yakin? Ya, kita berusaha untuk memberi aturan-aturan Putri ya. Jadi tempat-tempat wisata yang sudah ada di Sukamara ini selama ini kan diberi buat aturan, kemudian ada yang menjaga juga. Nah, mungkin ada jam berkunjung. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk aturan untuk menjaga tempat itu Putri ya. Emang di depan dijaga, tapi kalau udah di dalam karena banyak kaum muda-mudi sekarang bukan mukrim, Ya, terus cara penangguhan kalian seperti apa? ya nanti Cara mengatasi? ya mungkin nanti jam berkunjungnya Putri ya. Jadi kalau kita siang kan tidak tutup untuk hanya siang aja, sore malam kita tidak buka. Nah, kemudian di sudut-sudut tempat yang kita beri tempat istirahat itu kan ada yang menjaga juga gitu. Dan kita ingatkan sebelum masuk ya, jangan kotori tempat ini, jangan berbuat yang tidak senonoh dan sebagainya. Itu betul-betul usaha kita kaum manusia gitu. Tapi saya tidak mau tempat ini terutama pada kaum muda dan kaum mudi Iya. yang bukan mukrim diambil gambar. Oh, dia ngambil foto gitu ya. Ya, Berarti orang-orang yang bilang kalau mengambil foto sering tidak jadi itu memang dari bangsa Putri ya. Kalau foto keluarga enggak apa-apa ya Putri ya. Foto keluarga aja kita bisa. Berarti kita harus izin tapi dulu. bukan jangan asal ambil foto Iya. karena mungkin saya terima, tapi di samping saya Mungkin ada pesan Putri ya. Jadi sebelum Putri meninggalkan kami, bisa ada pesan-pesan untuk kita manusia, utamanya tadi yang dikhawatirkan Putri tadi ya, supaya tetap ini tempat ini tetap terjaga gitu. Mungkin ada pesan gitu.
yaitu tadi salah satunya sudah disampaikan Bapak Gatot yang tadi. Karena banyak di sini, karena sebagian di sini pun ada juga para putri-putri yang lain Dari bangsa putri ya. ya Oh, sering mandi di sini oh begitu. ya. Bahkan yang dari langit pun ada turun dari sini. Dari langit itu maksudnya dari mana putri? Dari kayangan maksudnya Iya. gimana? Ya. Ya, dari kayangan sering mandi di sini. Makanya dari itu jangan sampai dikotori. Ya. Oke, terima kasih. Kalau perlu, kalau emang mau dibuat pariwisata, terutama yang ini, dibuatlah sesuatu, jangan seperti tempat buka umum. Mm-mm. Ya. Cukup Tuan Putri pesan-pesannya? Ya, Entah itu sistem pagar maupun sistem pagar. apa. Ya. Oke, kalau gitu masih ada lagi Tuan Putri? Ya. Itu tadi pesan dari sang putri yang menguasai air terjun ini. Beberapa pesan ini memang begitu ditekankan oleh putri ini agar supaya tempat ini tetap terjaga. Karena tempat ini menurut beliau ini salah satu tempat untuk mandi para putri-putri ya yang dari bangsa mereka, sehingga kalau dikotori mereka akan terusik ya. Nah, juga nanti pesan dari pemerintah agar dijaga aturan-aturan supaya tidak dijadikan tempat-tempat yang berbuat negatif, terutama untuk muda-mudi yang bukan muhrim ya. Oke, terima kasih. Saya berpesan. Ya, oke demikian teman-teman. Sementara mediator kita akan kita netralisir. Oke teman-teman Rekan Boy, kita tadi sudah saksikan mediasi dari tempat lokasi air terjun Sungai Kapat ya, dimana tadi ada beberapa sosok. Kita bertemu dengan seorang yang tua, datuk, dan seorang putri yang menguasai daerah tersebut ya. Jadi pesan-pesan tadi bisa kita ulangi ya, tadi dari beberapa sosok tadi, Mas Babin. Jadi mungkin mic-nya dikasihkan Mas Babin. Jadi bentar ya. Jadi tadi pesannya kan kalau tempat itu dijadikan tempat wisata, tempat umum tujuan wisata. Jadi mereka berpesan agar tempat itu dijaga kelestarian alamnya, yang pertama ya. Kemudian kedua, jangan sampai dikotori, baik itu putung rokok, sampah, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji Pak ya. Tempat terutama yang pasangan muda-mudi yang bukan muhrim. Jadi kalau berfoto di situ bukan muhrim, dijamin tidak akan jadi. Itu tadi mereka sudah bilang begitu ya. Kecuali ada izin, misalnya untuk keluarga dan sebagainya. Ada tambahan Mas Babin? Nggih, sebelumnya makasih banyak Pak Anas nggih untuk regu ini apa? Rekan Boy Riken Boy, channel. Riken Boy udah memberi kesempatan untuk mengunjungi Sungai Kapat. Insya Allah nanti dari pesan-pesan beliau di sana suruh jaga, nanti banyak-banyak anggota Polsek untuk sering-sering patroli ke situ untuk mengawasi muda-mudi yang berkunjung di wisata situ. Ya, nantinya ya Pak ya. Siap. Ya. Juga tadi ada ini juga ya, cerita tadi tempat itu ada hubungannya dengan Padang 12 di Kalbar atau di daerah Kalbar, di daerah ini Ketapang ya. Di mana di daerah situ merupakan sumber energi minyak yang dikirim ke Padang 12. Jadi mereka mengirim bahan baku minyak atau bahan sudah jadi, bahan minyak itu untuk bahan BBM di sana melalui tongkang. Itu tadi ya ceritanya, sehingga mereka ada hubungan dengan perdagangan
dari Padang 12 itu ya. Mungkin Mas Roy ada tambahan? Cukup ya? Atau dari Mas? Cukup juga, Pak. Ya? Cukup aja. Cukup ya? Ya, cukup, terima kasih aja. Iya. Jadi teman-teman sekalian, boleh kita beri closing. Tempat tadi itu merupakan tempat yang bagus untuk wisata memang ya. Bagus. Kita tempat masuk daerah situ sejuk, kemudian tenang dan damai. Otomatis pemerintah akan mempunyai istilahnya tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian Ya, tempat benar. itu, sehingga nanti akan dijadikan tempat wisata yang bagus juga, ikon dari Sukamara. Karena air terjun belum pernah Pak ya belum pernah, belum kita ada hanya daerah pantai sini. aja ya selama Ya, ini ya. benar, Pak. Hutan kota, pantai, dan ini adalah air terjun. Air terjun. Oke, terima kasih teman-teman Rekan Boy. Mudah-mudahan konten kita malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan lupa warahmatullahi wabarakatuh. subscribe Rekan Boy channel.